Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya berada di samping Masjidil Haram, tentunya jarak 1 kilometer tentunya dari Masjidil Haram. Posisi saya berada di atas jembatan di daerah Hujun. Nah, di daerah Hujun ini ketepatan saya berada di atas jembatan atau kubri Ma'la. Sebagaimana di tempat ini tentunya dimakamkan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk orang yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di Ma'la ini dimakamkan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sahabat yang dimakamkan di tempat ini adalah Abdullah bin Jubair dan juga Abdullah bin Umar. Juga di sini dimakamkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Yazid bin Ammar dan juga Siti Asma binti Abu Bakar alaihi salatu wassalam. Nah, pemakaman Ma'la ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemakaman Ma'la ini termasuk pemakaman yang sangat lama, atau sebelum Islam masuk ke kota Mekah ini, pemakaman ini sudah ada. Bahkan pemakaman ini menjadi pemakaman keluarga Rasulullah SAW, dan juga yang dimakamkan di tempat ini adalah Abdul Muthalib dan juga Abi Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemakaman ini termasuk pemakaman istimewa. Pemakaman istimewa setelah Baqi di kota Madinah, merupakan Ma'la ini tempat istimewa juga. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Abdullah bin Mas'ud. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan nanti di akhir zaman setelah hari kiamat dibangkitkan di tempat ini, yaitulah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yakni tanpa dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing mereka membawa 70 orang juga yang wajahnya yang bersinar dan wajahnya cerah juga, dan juga bagaikan rembulan atau bagaikan bulan purnama. Dimakamkan di tempat ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah, yaitulah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qasim bin Muhammad, yang meninggal dunia seketika masih kecil. Juga ulama-ulama besar di zaman dahulu, tentunya ulama-ulama besar juga, baik di ulama besar dari Indonesia atau ulama besar Masjidil Haram sendiri, tentunya dimakamkan di tempat ini. Dan juga ulama-ulama besar Indonesia yang meninggal di kota Mekah ini, yaitulah dimakamkan di tempat ini juga. Tentunya ulama besar dari Indonesia, di antara salah satunya Syekh Yasin Al-Padani dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga ulama-ulama Indonesia yang lainnya, dan juga Syekh Ma'mun, tentunya Kiai Ma'mun Zubair dari Jawa Tengah yang dimakamkan di tempat ini. Nah, juga makam-makam ini cuma ditandai dengan batu ala kadarnya, tidak ditandai dengan batu nisan yang dibuat dengan secara istimewa. Makanya di tempat ini tidak ada tanda khusus seperti yang berada di Indonesia atau di daerah lain atau di negara lain. Tanda-tanda sahabat atau ulama-ulama besar atau sahabat-sahabat yang besar ditandai dengan nama di batu nisannya. Namun di tempat ini tidak ada tanda khusus dan tidak ada bangunan yang istimewa bagi orang-orang yang dimakamkan di tempat ini. Juga para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan yang dimakamkan di Ma'la ini adalah 45 sahabat yang
meninggal di kota Mekah dimakamkan di tempat ini. Namun tidak ada tanda-tanda khusus seperti ini, cuma batu yang ala kadarnya, tidak ada tanda batu nisan, cuma tembok-tembok ini yang kelihatan seperti yang sedemikian sekarang. Itu cuma pembatas di antara satu sama yang lain dan juga akses-akses untuk pemakaman ini. Dan juga di pemakaman ini tidak gelap kalau malam, tidak gelap gulita seperti pemakaman-pemakaman yang lain. Tentunya di daerah sini atau di Ma'la ini tentunya lampu-lampu yang selalu menerangi pemakaman ini, dan juga penjaga di tempat ini 24 jam yang selalu menjaga, atau mereka yang selalu siap siaga untuk melayani orang-orang yang meninggal di kota Mekah ini, tentunya yang dimakamkan di Ma'la ini. Nah, tidak jauh dari kota Mekah, tentunya dari Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram itu posisinya Ma'la ini adalah sebelah utara. Nah, kita lihat ya. Kita lihat fasnya yang sekarang ini yang kelihatan adalah makam Siti Khadijah, dan juga di dalam tembok ini, dalam tembok yang di dalam pagar ini adalah makam Siti Khadijah dan putra Rasulullah SAW Qasim bin Muhammad. Nah, marilah kita sebelahnya sambil kita mengingat kisah Siti Khadijah yang meninggal. Siti Khadijah yang meninggal yang mengakhiri menemani Rasulullah SAW pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah SAW. Ketepatan beliau umur 65 tahun. Ketika itu Rasulullah SAW ketepatan umur 50 tahun. Nah, sosok Siti Khadijah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW selama seperempat abad beliau menemani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau orang atau perempuan yang selalu diingat kisahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertutur atau menceritakan kepada sahabatnya tentang Siti Khadijah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah beriman kepadaku saat manusia kufur kepadaku, kata beliau. Dan juga kata beliau, dia beriman kepadaku, kata beliau, sesaat manusia mendustakan aku, kata beliau. Juga Rasulullah SAW menceritakan dia yang memberikan karunia anak kepadaku dari dia, kata beliau, sehingga aku tidak melupakan jasa dia dan aku selalu mengingat, kata beliau. Siti Khadijah sendiri yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mengingat begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Siti Khadijah, bahkan beliau mendukung segala dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah dan dakwahnya kepada kaum Quraisy. Dan juga Siti Khadijah ini mengorbankan hartanya untuk perjuangan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu diingat oleh beliau dan orang yang selalu istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat lokasi Ma'la dan juga pemakaman yang di sini pemakaman sederhana. Tentunya pemakaman sederhana ini merupakan manusia kalau hidup istimewa di dunia, setelah meninggal tidak ada istimewanya. Kalau di dunia punya bangunan yang sangat tinggi,